Halo Sobat Arsip, pada video kali ini kita akan mempelajari langkah-langkah membuat daftar arsip siap unggah sebagai bagian dari proses pengelolaan arsip statis yang akan ditayangkan melalui portal Jaringan Informasi Kearsipan Nasional. Tutorial ini disusun untuk membantu para pengelola arsip, khususnya perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Cilacap, agar dapat menyiapkan data unggahan arsip dengan benar, cepat, dan sesuai standar. Untuk mendukung keterbukaan informasi melalui SIKN dan JIKN, setiap instansi sebagai simpul jaringan perlu menyiapkan arsip-arsip yang siap unggah. Lalu, apa saja yang perlu disiapkan? Pertama adalah penyusunan skema pengaturan arsip. Skema ini merupakan kerangka kerja atau alur penataan arsip dari sejak diciptakan hingga siap untuk disimpan atau dialihmediakan. Skema ini penting agar alur arsip yang dikelola menjadi tertib dan mudah ditelusuri. Kedua adalah penyusunan daftar arsip siap unggah. Daftar ini berisi informasi tentang arsip-arsip yang sudah siap untuk dipublikasikan melalui SIKN. Daftar ini disusun berdasarkan hasil pengelolaan arsip aktif, inaktif, maupun statis. Ketiga adalah pembuatan salinan digital atau alih media arsip. Ini adalah proses mengalih mediakan arsip dari bentuk fisik ke bentuk digital. Tujuannya untuk mencegah kerusakan atau kehilangan fisik arsip, menjaga keutuhan informasi yang dikandung arsip, dan tentu saja untuk memudahkan akses bagi publik melalui SIKN dan JIKN. Ketiga hal inilah yang menjadi pondasi penting dalam memastikan bahwa arsip dinamis dan arsip statis yang kita miliki dapat diunggah dan dimanfaatkan secara maksimal melalui SIKN. Sebelum menyusun daftar siap unggah, ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Yang pertama, seharusnya ketika kita mengangkat sebuah daftar arsip sebagai daftar arsip siap unggah, sudah melalui pengelolaan arsip dinamis yang baik. Dalam arti, pada saat aktif sudah terbuat daftar berkas dan daftar isi berkas, dan sudah memiliki daftar arsip inaktif sesuai prosedur. Namun, apabila daftar arsip yang kita punya masih dalam bentuk yang kacau dan yang tidak diketahui secara pasti klasifikasinya ketika pertama kali diciptakan, maka kita buatkan dulu skema pengelompokan arsipnya dengan memperhatikan kesamaan isi atau konteks informasi. Beberapa kriteria kesamaan yang bisa digunakan antara lain: 1. Tema atau topik yang dibahas. 2. Jenis arsip, misalnya surat, foto, atau laporan. 3. Tokoh yang berkaitan dalam arsip. 4. Daerah asal atau lokasi kejadian. 5. Dan kriteria lain yang relevan. Dengan pendekatan ini, arsip-arsip yang belum jelas klasifikasinya tetap dapat dikelola secara sistematis dan mudah ditemukan. Untuk memudahkan pemahaman struktur pengelompokan arsip, mari kita lihat contoh berikut ini. Struktur dimulai dari tingkat tertinggi, yaitu font, yang dalam hal ini adalah jawatan penerangan DIY 2. Jika tersedia, struktur dapat dilanjutkan ke tingkat subfont, lalu seri dan subseri. Namun, dalam beberapa kasus seperti berikut ini, langsung diteruskan ke berkas. Tiap berkas menggambarkan satu kegiatan atau topik khusus, misalnya peringatan Hari Pahlawan 10 November 1949 atau kunjungan Bung Hatta ke berbagai daerah di Sumatera. Di dalam berkas terdapat unit arsip terkecil, yaitu item, yang berisi uraian isi atau peristiwa spesifik seperti Letkol Soeharto berdampingan dengan KGPAA, Paku Alam 8 dalam upacara di Yogyakarta, atau kedatangan Bung Hatta yang disambut meriah oleh rakyat di Aceh dan daerah lainnya. Struktur ini menjadi dasar penyusunan metadata yang akan diunggah ke aplikasi SIKN. Sebagai kontributor simpul jaringan, sebelum melakukan unggah metadata ke dalam aplikasi SIKN, kita wajib menyusun daftar arsip siap unggah sesuai dengan format yang telah ditetapkan. Format ini merupakan gabungan antara daftar berkas dan daftar isi berkas, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala ANRI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Statis. Pada formulir ini, kita perlu mencantumkan nama lengkap unit pencipta arsip dan mengisi 10 kolom isian yang terdiri atas nomor urut,
Untuk penomoran daftar, nomor berkas merujuk pada nomor atau kode identifikasi berkas. Judul berkas berisi uraian singkat isi berkas secara keseluruhan. Nomor isi berkas yakni nomor urut item atau dokumen di dalam berkas. Kode klasifikasi diisi jika klasifikasi arsip diketahui. Judul isi berkas berisi deskripsi setiap item arsip dalam berkas. Tanggal yaitu waktu penciptaan atau peristiwa arsip. Jumlah menunjukkan banyaknya lembar atau item arsip. Dan terakhir, keterangan tambahan jika diperlukan. Ketelitian dalam pengisian daftar ini sangat penting karena metadata inilah yang nantinya akan ditelusuri melalui portal CIKN oleh publik. Ini adalah contoh bentuk akhir daftar yang sudah disusun sesuai standar, mulai dari pengisian tingkat deskripsi, kode klasifikasi, uraian informasi, hingga bentuk dan jumlah naskah. Sebagai pengelola arsip, tanggung jawab kita tidak hanya menyimpan arsip, tetapi juga memastikan arsip-arsip yang memiliki nilai sejarah dan informasi ini dapat diakses secara luas melalui platform digital nasional. Pastikan setiap metadata disusun secara akurat, lengkap, dan konsisten, serta didukung oleh salinan digital arsip yang sesuai kaidah alih media. Demikian tutorial penyusunan daftar arsip siap unggah. Dengan pengelolaan yang tertib dan metadata yang tepat, kita ikut menjaga warisan informasi bangsa tetap lestari dan mudah diakses. Terima kasih, sampai jumpa di tutorial berikutnya. Salam arsip!